بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا نبي بعده. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Marhudin MA. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya yang kita hormati Bapak dan Ibu Katibker, pejabat pelaksana dan juga fungsional di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat. Juga yang kita hormati ibu-ibu DWP dan terkhusus Al-Mukarram kepada Al-Ustadz yang akan memberikan pencerahan kepada kita, Bapak Dr. Sofyan Hadi MA.MPU. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, kita kembali mengaturkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini untuk melaksanakan pengajian dalam kegiatan Jumat Berkah di Kanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriring salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Kanwil, Bapak Ibu sidang jemaah rahimakumullah, untuk mengawali kegiatan Jumat Berkah ini, mari kita sama-sama mendengarkan pengajian bacaan Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Buya Bakri Istiqi MPDI. Kepada Buya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita sampaikan kepada Buya Bakri yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita. Semoga dapat memberikan ketenangan dan ketentraman untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Sofyan Hadi MA Hum. Kepada Ustadz kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad as-sahiman natika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat,
Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadwalnya sampai jam 9 biasa, Pak Ustaz. Sampai jam 9 kurang. 9 kurang ya. Ya harus disepakati dulu. Ya, jadi 9 kurang katanya, insyaallah 9 kurang 10 saya berhenti. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat An-Nisa ayat yang pertama ya. Bapak Ibu agak batuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhamah innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa. Dari jiwa yang satu itulah diciptakan istrinya atau pasangannya, dan dari mereka berdualah dikembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu bertanya tentangnya, dan sambunglah silaturahim. Sesungguhnya Allah atas kamu maha mengawasi. Itu arti sederhananya surat An-Nisa ayat yang pertama. Jadi Bapak Ibu, ada banyak pesan yang hendak disampaikan Allah dalam ayat ini. Pertama, Allah suruh kita bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita dari satu jiwa, maksudnya Nabi Adam. Jadi yang disebut An-Nas, jenis manusia, itu asalnya sama, yaitu Nabi Adam. Karena itu semua An-Nas, semua manusia itu bersaudara. Maka tidak boleh kita menyakiti manusia tanpa alasan yang hak. Itu kenapa kata Nabi dalam hadis sahih, man qatala mu'ahidan faharamun alaihi raihatul jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang mu'ahid. Jadi ada orang kafir namanya mu'ahid, dia kafir tapi dia tidak mengganggu kita. Ya, dia tidak merusak. Maka kalau dibunuh yang begitu, kata Nabi, diharamkan Allah mencium aroma surga. Ini menjadi bukti bahwa kita ini ya bersaudara karena berasal dari satu jiwa Nabi Adam. Lalu kata Allah dari diri yang satu itu diciptakan pasangannya. Nah ini ya. Suka tidak suka Allah sebut begitu, ibu-ibu memang berasal dari kami. Ya, ibu-ibu diciptakan dari kami. Jadi ibu itu bagian dari kami. Jadi kalau dibilanglah perempuan itu subordinat laki-laki, memang Al-Quran sebut begitu. Karena ibu itu bahagian dari kami, diciptakan dari kami. Jadi kalau ibu diciptakan dari kami, berarti ibu itu bagian dari kami, berarti ibu pun milik kami juga. Ya, karena ibu diciptakan dari diri kami. Itu begitu aturannya begitu tuh ya, dalam Al-Quran Allah sebut begitu. Itulah alasannya ibu-ibu kenapa kami tidak bisa jauh-jauh dari ibu, karena kami tidak bisa jauh dari bagian diri kami sendiri. Kalau ibu bisa jauh dari kami, kalau kami tidak bisa. Makanya kalau mati suami ibu, ibu bisa menjanda sampai mati, tapi kami tidak bisa itu. Ya, jale-jale ibunya. Ya. Itu alasannya kami tidak dikasih iddah. Karena kami begitu hilang bagian kami cari bagian yang baru. Kalau ibu, kami bukan bagian dari ibu. Enggak. Ya. Kami bukan bagian dari ibu. Ya, makanya Pak Kanwil tidak boleh jauh dari ibu. Tak boleh jauh. Ya. Karena beliau kehilangan bagian diri beliau tu. Ya kan, maka kalau bagian diri kita hilang, maka kita jadi gelisah. Itu kenapa ketika kita disuruh menikah, yang kami sebenarnya yang membutuhkan ibu, makanya litas kunu ilaiha. Bukan litas kunu ilaika atau ilaihi. Bukan perempuan yang tenang kepada laki-laki, tapi laki-laki yang tenang pada perempuan. Makanya tujuan menikah tu litas kunu, supaya kamu para lelaki ya mendapatkan sakinah ketika menemui bagian dirimu sendiri. Itu makanya kami kalau ada masalah pulang ke ibu, masalah kami selesai. Itu tanda ibu menjadi sakinah bagi kami. Kadang kami tidak ada masalah di luar, lo pulang banyak masalah bagai. Itu ibu yang tidak menjadi sakinah namanya itu. Karena itu alasannya kenapa ibu diciptakan bukan dari tanah yang lain. Kan begini ceritanya Bapak Ibu ya, Nabi Adam diciptakan dari tanah.
tanah itu diramu dari berbagai macam penjuru dunia. Begitu ceritanya dalam beberapa kitab. Dan separuh dari tanah sisa Nabi Adam ini, itu dibagi dua. Separuh dicampak ke neraka, separuh dicampak ke surga. Itu dalam kitab Daqaiqul Akhbar diceritakan begitu, dalam proses penciptaan Nabi Adam. Nah pertanyaannya, kenapa Allah tidak menciptakan Hawa dari sisa tanah Nabi Adam? Kan bisa saja tuh. Terus Nabi Adam tanahnya bersiso. Bisa dibikin pula dari tanah itu tuh. Tapi Allah tidak menciptakan Siti Hawa dari sisa-sisa tanah Nabi Adam. Tapi diciptakan dari diri Nabi Adam sendiri. Ini untuk menunjukkan agar laki-laki ini benar-benar kehilangan pasangannya kalau jauh dari pasangannya itu. Kalau ibu dari tanah yang lain, tak sebulan ibu hilang dah. Ada kami dah, payah. Ya, tapi karena ibu bagian dari diri kami, maka kami tidak bisa ya hilang kehilangan ibu, tidak bisa. Kalau hilang ibu, kami ganti yang baru. Itu caranya begitu tuh. Supaya kami selalu ada bagian diri kami yang selalu bersama kami. Gitu. Itu alasannya kenapa minha, ibu diciptakan dari kami. Nah, cuma tidak disebutkan Bapak Ibu ya, diciptakan itu dari mana? Ada hadis menjelaskan, hadis Bukhari, istausun nisa'a khairan. Kalau salah perempuan itu berbuat baik padanya. Jadi kalau perempuan itu salah kata Nabi, maka berbuat baik padanya. Tak boleh dimarahi, tak boleh dicaci maki, apalagi dipukul. Tak boleh. Jadi kalau perempuan salah itu berbuat baik padanya. Jadi kalau dia salah, ya sudah tambah budget belanja. Ya, kalau salah juga baju baru, salah juga HP baru, pokoknya salah tambah. Itu caranya kalau perempuan salah. Kenapa begitu kata Allah? Fa innahunna khuliqna min dila. Karena perempuan itu diciptakan tulang rusuk yang bengkok. Inilah yang dipahami oleh para ulama, sebagian para mufasir, perempuan itu diciptakan tulang rusuknya Adam. Tapi jangan ibu bapak bayangkan tulang Nabi Adam ku delo ciek tangga. Endak lah tu. Ya. Ceritanya Nabi Adam ketika tertidur itu diambil bagian yang sedikit. Seperti sekarang ibu ada namanya cloning ya. Sekarang ada istilah cloning kan. Diambil satu sel saja dari rambut kita, kita bisa mengkloning manusia. Bisa mengkloning makhluk. Allah juga begitu dengan Nabi Adam tuh, ketika Nabi Adam tertidur, ditariklah bagian dari dirinya sedikit, min tu tab'in, sedikit saja diambil, tidak banyak-banyak. Nah, kenapa sedang tidur? Karena ada hikmahnya juga ceritanya. Kenapa Nabi Adam tidak delo sedang jago? Bu, kalau sedang jago sakit Nabi Adam itu. Kalau terasa sakit dia benci sama pasangannya. Kalau Nabi Adam ketika jago ditarik tulang rusuknya dulu, mungkin ibu kami lapak tiap hari. Jajuk kami cari ibu. Sakit kami ibu. Untung ketika lalu dicabut tak terasa sehingga sayang kami ke ibu. Itu alasan ketika tidur Nabi Adam ditarik dulu tu. Biarkan tidur dulu, tarik. Nah kata Allah tidak dijelaskan diciptakan dari bagian yang mana, tapi kata Allah minha. Ini dasarnya Bapak ya, bahwa ibu-ibu ini memang bagian dari diri kami. Tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau kami jauh dari ibu, pasti kami akan bermasalah. Pasti itu. Lalu kata Allah, wabassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dikembangbiakkanlah dari mereka berdua laki-laki yang banyak dan perempuan. Coba perhatikan redaksinya Bapak ya. Rijalan kasiran wa nisaan tanpa kasiratan. Tidak ada. Harusnya rijalan kasiran wa nisaan kasiratan. Perempuan banyak enggak? Banyak. Bahkan jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki itu. Harusnya rijalan kasiran wa nisaan kasiratan atau rijalan wa nisaan kasiratan. Harusnya begitu tuh. Laki-laki yang banyak, perempuan yang banyak. Tapi tidak, laki-laki banyak, perempuan tidak ada banyaknya. Padahal secara kuantitas faktanya perempuan lebih banyak dari laki-laki. Tapi kenapa laki-laki dikasih sifat banyak, perempuan tidak dikasih sifat banyak? Ini isyaratnya perempuan itu betul secara kuantitas banyak. Itu makanya ayat ini setelah ayat ini poligami. Nikahnya perempuan 2, 3, 4 kan? Kenapa menikah perempuan lebih dari satu? Bukti jumlah perempuan lebih banyak. Kok seketik perempuan berabui apa? Kan logikanya kenapa disuruh menikah 2, 3, 4 itu karena dia banyak. Maka faktanya sejak bumi dikembangkan Allah, maka jumlah perempuan lebih banyak. Itu faktanya itu. Makanya ayat ini setelah poligami. Tapi kenapa kata laki-laki dikasih sifat banyak, perempuan tidak mendapat sifat banyak? Ini menjadi isyarat perempuan itu walaupun banyak, tidak banyak terlihat.
Karena dia berada di wilayah domestik. Waqarna fi buyutikunna. Wahai perempuan, kalian tetap di rumah. Sehingga tak nampak dia. Pelaki-laki walaupun sedikit, dia di luar rumah. Fantashiru fil ard. Begitu kata Allah kepada laki-laki. Inilah yang menjadi bukti Bapak Ibu bahwa perempuan itu secara prinsip dia di rumah sehingga tidak banyak terlihat oleh orang. Laki-laki harus di luar rumah. Walaupun dia sedikit terlihat banyak oleh orang. Itu makanya saya sarankan memang ibu-ibu ini lebih banyak di rumah ketimbang di luar rumah. Gitu. Makanya ibu-ibu ya kalau lah pulang ke rajo segala macam tu masuk ke rumah lah. Jangan keliarannya kan kamari lah. Itu ya. Itu memang begitulah aturannya. Itu rahasianya kenapa laki-laki dikasih sifat banyak, perempuan tak dikasih sifat banyak. Makanya sebenarnya ibu-ibu yang paling cocok ibu-ibu memang tugasnya di rumah. Karena tugas ibu menjaga rumah, merawat anak, menunggu suami pulang, itulah yang paling pas untuk ibu-ibu. Ya, karena memang begitu rijalan kasiran, nisaan tidak ada kasirannya. Jadi ini bukan merendahkan, bukan memarginalkan perempuan, tidak. Menempatkan perempuan pada porsinya kembali. Begitu. Jadi jangan pula ibu-ibu berburu dengan kami laki-laki di luar rumah. Karena urusan di luar rumah itu urusan kami, ibu. Itu kenapa laki-laki kalau berjalan itu yas'a. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Kalau laki-laki yang berjalan, jalannya cepat, berburu. Tapi kalau perempuan berjalan tak. Waja'at ihdahuma tamshi alastihya. Kalau perempuan berjalan, jalannya lambat. Karena perempuan jalannya lambat, maka tidak usah banyak di luar rumah. Di rumah saja. Itu prinsipnya begitu. Karena kami akan berburu di luar rumah. Tapi yang terlanjur bekerja itu dah akal itu. Dah risalah sampai pensiun ya. Kau yang kamu boleh kau tolong perempuan-perempuan kalau masih bisa di rumah, pilihlah di rumah Bapak Ibu. Itu isyarat Al-Quran begitu. Ya, kenapa di rumah banyak masalahnya, banyak maslahat di rumah gitu. Masalah di luar rumah. Persoalan paling hebat itu kami ini Bapak Ibu, ibu-ibu kenapa ibu disuruh di rumah oleh Allah? Karena kepulangan kami laki-laki itu banyak yang tanpa SOP. Itu. Jadi kami pulang kok tidak berjadual Ibu. Makanya ibu harus ya di rumah. Itu aturannya salah satunya itu. Makanya rijalan kasiran, wanisaan tanpa kasiratan. Lalu kata Allah, wattaqullah allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Masalah Bapak Ibu ya. Perintah takwa dan silaturahim satu paket ya. Takwalah kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Ini menjadi bukti ketakwaan kepada Allah melalui ibadah tidak akan berguna kalau kita tidak ada relasi yang baik dengan manusia. Itu kenapa coba Bapak Ibu perhatikan ya ketika penduduk neraka ditanya, coba baca nanti di surat Al-Mudassir 40 sampai 43 ketika penduduk neraka ditanya, "Masalakakum fi sakar?" Kenapa kalian masuk neraka? Apa jawabannya? Lam naku minal musallin, dulu kami tidak salat, walam naku nut'imul miskin, dulu kami tidak peduli dengan orang miskin. Jadi salat dan kepedulian itu satu paket. Makanya takwa dan silaturahim sepaket pula. Mustahil orang akan masuk surga dengan ibadahnya saja tanpa memperhatikan relasi yang baik dengan manusia. Makanya sirat itu yang dibentangkan Allah di atas neraka jahanam itu ada 7 posko yang akan ditanya itu. Ada tentang iman, salat, puasa, zakat, haji, umrah, dan wudhu, janabat. Posko terakhir itu silaturahim. Saking pentingnya silaturahim itu. Makanya Bapak Ibu, coba perhatikan salat. Apa mula salat? Takbir ya. Allahu Akbar. Itu takwanya kepada Allah itu. Tapi penutup salat apa? Assalamualaikum. Itu silaturahimnya tadi. Lihat sebelah kiri kanan, perhatikan orang yang samping kanan kiri kita. Peduli. Kan tidak pernah Bapak Ibu kan Assalamualaikum itu ditinggalkan. Tidak sah salatnya. Kenapa? Itu bukti hubungan dengan Allah tidak akan berguna kalau dengan manusia tidak. Itu kenapa kata Nabi la salata limunfaridin khalfas saf. Tidak sah salat orang sendiri di belakang saf. Ini saf penuh, ibu bapak terlambat lalu salat sendiri di belakang. Tidak sah salatnya. Kenapa? Tanda dia bermasalah dengan manusia itu. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Oh, tidak ada kawan lagi Ustaz, saya terlambat sendirian. Kawan tidak ada lagi. Caranya 2 kata Nabi. 1, antajtami'a fihim, bergabung bersama saf yang ada. Sibaan orang masuk kita, masuk menyelik ke tengah.
Oh, tak bisa menyalik Ustaz. Orang kadang-kadang badan orang Ustaz, ambo bagadang lah badan ambo. Kalau tak bisa menyalik antajtara adahum, tarik satu ke belakang. Aturannya begitu. Tarik satu yang pojok kanan. Makanya Bapak Ibu kalau terlambat besok tak ada berkawan lai, tak bisa menyalik Rasulullah ambil di pojok kanan tarik ke belakang. Ya, elok ke belakang. Ya kadang masalahnya gitu Pak, awak lai mengerti, yang dujung tak mengerti dah. Lai tokok-tokok kuduknya kayaknya kajang saya Bapak. Kalau lai tokok kuduknya tak mengerti dah habisnya ke telinga lai. Kawan dan dia. Itu. Boleh Bapak Ibu awak lu semayang lai, yang tak boleh je jawab, yo tu mota nama itu. Kenapa tak boleh sendiri di belakang saf? Tanda hati orang tu tak selesai tu bermasalah dengan manusia tu. Kadang ada ibu-ibu ke sebagian saf penuh dijuang ni. Masih ada yang bisa diisi luang. Hanya semayang surang di belakang. Bakal betul tak belok orang dijuang kau cari kinyo gitu. Ada masalah tu ibu. Itu kenapa kata Nabi tufattahu abwabul jannati yaumal itsnin wal khamis. Pintu-pintu surga dibuka Allah hari Senin dan hari Kamis. Pintu surga dibuka Allah hari Senin dan hari Kamis. Lalu diampuni dosa orang beriman, diangkat amalnya ke langit. Tapi ada dua manusia yang tidak diangkat amalnya. Tidak diampuni dosanya, tidak diangkat amalnya. Satu yang syirik kepada Allah, yang kedua allazi bainahu wa baina akhihi syahna, yang tidak bertegur sapa di hari itu. Kan masalah tu. Ibadahnya ditolak. Kenapa? Hubungnya buruk. Makanya hari Kamis dan hari Senin tu hari wajib berdamai. Dengan siapapun. Tu hari wajib berdamai. Senin, Kamis damai. Termasuk dekat dengan apa kita dengan pasangan ibu kalau bercakap japak di rumah atau apa cakap isteri di rumah, Kamis malam damai. Ya, beko Jumaat cakap dia Jumaat, Sabtu, Minggu, Senin damai. Ya, pokoknya Senin, Kamis damai, Senin, Kamis damai. Karena kalau lebih dari itu tak diangkat amalnya. Ini menjadi bukti wattaqullah wal arham. Itu kenapa takwa dan silaturahim itu sepaket, tak bisa dipisah. Coba Pak Ibu puasa. Puasa imsak. Apa itu imsak? Menahan. Apa yang ditahan? Coba Bapak Ibu kalau dicaci maki orang, apa jawabannya? Ini saimun. Itu ya. Katakan pada dirimu, saya puasa. Tak dibalas caci makinya. Ujungnya apa? Zakat fitrah. Berikan orang fakir miskin. Kepedulian. Bapak Ibu haji. Haji apa? Ihram. Apa itu ihram? Jangan berdebat. Jangan mencaci. Jangan menghina. Jangan mencela. Tak begitu ihram. Ihram itu menghormati. Itu makanya ihram. Dari kata ahrama itu. Haram itu menghormati. Ihram, hormat. Sama itu katanya itu. Mahram, muhrim. Kenapa orang ihram disebut ihram? Karena dia menghormati orang. Jangankan membunuh, mencela aja tak boleh. Lalu kenapa setelah ihram dia mencaci maki orang? Itu yang bermasalah hajinya itu. Itu yang ibadahnya tak sinkron dengan hariannya itu. Makanya banyak orang salat kata Allah tapi masuk neraka. Kenapa dia salat masuk neraka? Allazina hum an salatihim sahun. Mereka bukan lalai dalam salatnya, lalai dari salat. Beda Bapak ya? Allah tidak mengatakan fi salatihim sahun. Bukan. An salatihim sahun. Apa beda fi dan an? Kalau fi dalam salat, mulai takbir sampai salam. Kalau an, jauh dari salat. Dia salat tapi tak tampak salat dalam hidupnya. Dia takbir, dia ruku sujud, tapi sombongnya tidak habis-habis. Itu yang jauh dari salat namanya tu. Itu yang masuk neraka tu. Dia assalamualaikum kiri kanan, tapi musuh sabalik. Itu yang masuk neraka tu, yang lalai namanya tu, yang jauh dari salat itu. Karena semua ritual, semua ibadah, ujungnya hubungan. Itu kenapa wattaqullah dan wal arham. Itu salah satu rahsia itu kenapa takwa dan silaturahim itu sepaket. Tapi ada hal yang menarik begini. Ketika kita disuruh bertakwa kepada Allah, yang kita bertanya tentang Allah, kata bertanya itu tasa'aluna. Tasa'aluna itu fi'il mudhari namanya. Present continuous. Aslinya yatasa'alun. Amma yatasa'alun. Itu ya. Fi jannatin yatasa'alun. Itu normal itu. Tapi dalam ayat ini tidak normal. Wattaqullah allazi tasa'aluna bihi. Allah tidak mengatakan wattaqullah allazi yatasa'aluna. Kenapa tidak yatasa'alun? Kenapa tasa'alun? Kenapa dipotong hurufnya sehingga menjadi tasa'alun tidak yatasa'alun? Kenapa tidak dibiarkan normal oleh Allah hurufnya seperti fi jannati yatasa'alun? Di sorga mereka saling bertanya. Kalau di sorga yatasa'alun. Karena di sorga itu kenapa yatasa'alun di sorga? Karena di sorga kok banyak mota, banyak mengecek.
Aku disuruh goko mengecek taruh pak mota panjang saya orang sanang. Orang kalau sanang kan kadang mota pak. Ya ciri-ciri orang sanang tu kadang mota pak. Maka kalau lah banyak piti pak otak kadang biasa tu. Cayalah. Maka disuruh goko orang mota panjang saya pak. Karena orang sanang. Kalau orang susah tak ada mota pak membudik saya. Tu maka di neraka tak ada bahasa lah pak. Bapak Ibu kalau bertanya apa bahasa orang neraka tak ada lah. Di neraka tu tak ada orang berbahasa, yang ada yastarihun. Di neraka tu berteriak-teriak saja. Aduh, itu saja. Kalau di sorga, wak mau ota, ya tasa alun, cik mengecek, cik menjawek, cik mengecek, begitu hari-hari. Tak ada berhenti mota aku bahagia ibu, mota. Makanya disuruh go tu mengecek so pakai bahasa Arab ibu. Aku pada jaraja bahasa Arab besok manong lama hari itu rumah. Udah pandai pak bahasa Arab kamanga suruh go tu besok. Wah kamu tahu tapi mengecek pandai lah. Ya dah. Maka berajar lah bahasa Arab. Tonton besok kalau kamu ke dicari kamu sibuk ni bila dari ibu mengalah nak kamu yon ibu suruh go dulu tu. Maka berajar lah bahasa Arab. Kalau ada kesempatan di Kanwil kau berajar lah bahasa Arab. Tidak pandai bahasa Arab berajar lah. Minimal besok ada jaweknya. Ketika besok orang kamu ngecek, kamu lah berajar bahasa Arab lu pandai langsung tu. Gitu tu. Di surga tu bahasa Arab ibu tak ada bahasa lain lah. Cayolah kamu. Bahasa Arab sado tu mah. Gitu. Nah, jadi di surga tu yatasaalun karena kita banyak bertanya, maka yatasaalun. Nah, tentang Allah dipotong hurufnya hingga wattaqullah allazi tasaaluna bihi. Apa maknanya kenapa dipotong-potong hurufnya? Jangan banyak bertanya tentang Allah. Kurang-kurangilah berdiskusi tentang Allah itu. Allah bukan didiskusikan tapi disembah. Makin didiskusikan Allah tu makin tipis ibadah kita nanti itu. Makanya makin banyak kita berdebat tentang Tuhan, makin tak percaya Tuhan nanti itu. Itu orang ateis tu awalnya berdebat tentang Tuhan tu, akhirnya tak percaya dia lagi itu. Itu alasannya kenapa tasaalun dipotong hurufnya. Bapak Ibu jangan terlalu banyak sibuk berdebat tentang Allah. Dulu Fir'aun bertanya Allah juga tu, wa ma rabbul alamin. Namrud bertanya juga tu. Semua yang membangkang itu selalu mempertanyakan Allah itu. Bapak Ibu kalau sudah dikasih tu Allah begini, Allahu Ahad, sudah beribadahlah. Tugas kita hanya beribadah. Karena sekarang banyak orang sibuk mencari ilmu-ilmu yang begitu, Bapak Ibu. Ya, ilmu yang tak masuk akal kadang-kadang. Bapak Ibu, Allah itu tak akan bisa dicari dengan logika. Karena akal kita terbatas. Allah maha mutlak. Tak bisa yang terbatas menemukan yang mutlak itu. Maka Allah dekati dengan ubudiyah. Makanya wattaqullah allazi tasaaluna bihi, kurangi bertanya kepada Allah. Kurangi berdiskusi tentang Allah. Sembah saja, beribadah saja. Lalu yang kedua, wal arhama. Wal arhama ya. Bapak Ibu, kenapa dibaca mansub al arhama? Kalau wattaqullaha ada maf'ulun bih Allahnya. Kalau arhama kenapa? Kenapa arhama wal arhama? Dia juga maf'ulun bih, tapi fiilnya dihazafkan. Apa yang dihazafkan? Wasilul arhama. Wattaqullaha wasilu al arhama. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sambunglah silaturahim. Tapi kata perintah silu dicampakkan Allah. Tinggallah maf'ulnya saja. Kenapa dibuang kata kerjanya, perintah dibuang? Kenapa tinggal al-arhama saja? Ini menunjukkan bahwa silaturahim itu kebutuhan, karena itu Allah tidak merasa perlu memerintahkan. Sesuatu yang merupakan kebutuhan tidak perlu disuruh. Bapak Ibu tidak perlu disuruh makan. Lapar makan sendiri. Karena kebutuhan. Silaturahim itu kebutuhan. Karena itu tidak perlu disuruh. Karena manusia itu disebut dari awal penciptaannya disebut dari alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Coba buka kamus bahasa Arab Bapak Ibu, apa arti kata alaq? Alaq itu artinya sesuatu yang tergantung. Itu alaq. Alaq itu sesuatu yang tergantung. Sperma dan sel telur itu kalau bertemu, dia itu menempel di rahim seperti lintah. Makanya lintah bahasa Arabnya alaq. Dia menempel, menggantung. Manusia sejak awal diciptakan disebut sifatnya alaq. Manusia itu makhluk yang memiliki ketergantungan kepada orang. Karena dia makhluk yang alaq, yang memiliki ketergantungan, maka perlu relasi, tempat bergantung. Perlu kawan. Kalau Bapak Ibu
manusia itu dari awal sudah hidupnya ketergantungan. Dari mulai lahir. Coba Bapak Ibu. Kita lahir, itu kaluang Ibu. Kalau lahir Bapak Ibu, itu induk kaluang tu bergantung di puncak kayu Ibu. Jadi kaluang tu kalau melahirkan Bu, tak pergi ke klinik Ibu. Ya, kaluang tu kalau melahirkan anaknya bergantung di puncak kayu Ibu. Kaki ya, kepala ke bawah Ibu. Cuba Ibu melahirkan situ. Tak ke kaluang anak tu Ibu. Itu kaluang itu Ibu. Begitu anaknya lahir Ibu, anak kaluang kau tak pernah jatuh Ibu. Begitu anaknya lahir, langsung anak itu mencari susu induknya. Dan menggantung susu induk tu. Ibu awak lahir dulu Ibu, tak pandai mencari susu induk surang loh. Ada anak-anak lahir jadi susu induk ada. Pokoknya kamu cuang itu. Tapi itu. Manusia ni makhluk apa sajak lahir dibantu orang. Lahir saya bara banyak bantu orang. Sampai mati dibantu orang. Ada orang mati masuk kubur seorang Ibu. Oh enggak. Dimasukkan. Dah betul. Lahir ditolong. Itu alak. Bapak Ibu makan, untuk bisa makan tu cuba hitung berapa banyak orang terlibat tu. Mulai dia membajak sawah, menanamnya, menyiangnya sampai membelernya sampai. Cuba kerajaan seorang Ibu. Boleh tanam seorang sampai panen sampai masak, alun sempat makan lah mati begitu mah. Panjang lah urusan tu mah. Ya mati panjang urusan Ibu tu. Itu bara banyak orang menolong Bapak Ibu. Ambo ko berceramah. Tu kecek jamaah ambo. Hebat Ustaz kau tak? Bak kau hebat apa? Dia ada orang duduk menengah. Kau kosong saja kau tu ceramah mereka nyo kabeh orang mereka tu. Kau ndak iyo lah kau aja. Ni ayo kau aja dah. Jadi orang gilu orang hebat kau tipis bedanya Pak Ibu. Ada orangnya hebat. Ndak ada orang nyo gilu. Dah betul. Ndak hebat orang kau Ibu dah. Perlu orang kau Pak Ibu, perlu. Pak Kanwil kalau ndak ada risiko orang di Kanwil kau jadi halus risiko. Iya Pak. Awak ado ko dia adu orang. Ambo dosen, maja ambo bangku saya tiap hari majanya. Ada coba ke gadik orang mereka lima. Itu. Ba kok hebat ambo, dia ada mahasiswa menanti ambo. Itu yang alak tadi. Kita butuh orang. Jangan kerajo kadang-kadang galak saya perlu orang awak. Cuma Ibu ada orang galak-galak seorang. Tak bedo itu. Itu bukti manusia itu alak. Memang dia membutuhkan orang. Itu fitrah kita. Makanya Bapak Ibu, Allah tidak suruh kita sambunglah silaturahim. Tidak perlu disuruh, karena itu kebutuhan kita. Itu alasannya kenapa manusia disebut ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kenapa manusia disebut ins? Coba buka kamus, cari kata alif nun sin anasa. Anas ya anis tapi ini apa ya? Jangan salah loh juga. Coba cari kata anasa, itu artinya lembut. Bukalah kamus tu. Anasa tu artinya lembut. Ins. Kenapa manusia disebut ins? Karena manusia tu lembut. Beda yo jin. Jin tu kasar. Kau dari api. Minaris samum. Dari api yang bergejolak-gejolak. Itu maka jin tu kalau berkumpulnya heboh. Itu maka orang kalau masuk jin mari-ari mengecek. Heboh. Itu makanya diwan. Coba buka kamus tu. Diwan. Dewan tu bahasa Arab ya, aslinya bahasa Persia tu. Diwan itu dari kata dai dan iwan, artinya kumpulan jin. Ya Pak. Ya diwan tu kumpulan jin, bukanlah kamu saja Pak. Jadi dewan itu arti harfiahnya kumpulan jin. Kenapa dewan disebut kumpulan jin? Karena jin kalau berkumpulnya heboh. Tu ciri-ciri jin tu, asal berkumpulnya heboh. Tu ciri jin tu. Jadi kalau ibu-ibu orang ceramah heboh tu anggota jin tu. Ya. Oh ceramah mutazah. Tu kumpulan jin tu. Ya. Karena sifat jin itu kalau berkumpulnya heboh apa heboh? Heboh. Itu makanya parlemen itu bahasa Perancis tu parler. Bukalah kamus tu. Parler tu berteriak artinya tu. Jadi anggota dewan tu kenapa disebut dewan? Karena kalau berkumpulnya harus heboh. Kalau duduk manuang saja sampai sudah tu anggota dewan nomor tu. Harus heboh. Karena sifat jin begitu. Itu kenapa jin disebut jin, karena dia heboh. Manusia disebut ins karena dia lembut. Itu kenapa manusia disebut ins? Lembut. Lembut manusia itu karena dia diciptakan dari tanah lembut. Ini dari api. Makanya Bapak Ibu, manusia itu apa kata Allah? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, itu ya.
manusia tu kalau dia kasar, karena dia tidak merasa perlu dengan orang. Itu hilang manusianya tu kalau kasar. Berarti dia tidak lagi tidak butuh orang. Kenapa orang lembut? Karena dia butuh orang. Karena dia alak. Gini Pak Ibu, kita semakin merasa perlu dengan orang, kita semakin lembut dengan dia. Bapak Ibu kalau pai kabang, apa yang didapatkan di depan pintu bank tu, bungku bank tu, selamat pagi Bu. Dah itu, ada yang bisa kami bantu? Kok bisa nyangkui ke dalam tu mah. Dah itu. Bako lunak orang bank tu kawa. Bako lunak. Kerana nyo perlu jawab. Inyo perlu jawab tu bako disebutnya awak nasabah tu. Nasabah dari kata nasib. Nasib inyo ko awak menentukan. Itu Pak. Itu makanya awak disebutnya nasabah tu Pak. Nasabah ko nasib inyo tu dia awak. Tergantung jawab. Kau dah tiba-tiba ke sudah mu ke sudah KO nya tu mah. Tu payahnya tu mah. Tu makanya nasabah, tu makok eloknya kawak, lunaknya kawak. Jadi kelembutan itu tanda dia perlu kita. Ibu kalau suami ibu kasar ke ibu sedang tak perlu je ibu tu. Kalau perlu dak kasar ke je tu, cayolah kamu. Lunak tu, selalu nak lunak antah tu. Ya dah. Kan kasar tu tanda tak butuh itu. Saya kalau kasar dengan mahasiswa saya bahasanya saya tidak butuh Anda. Tu bahasanya tu. Kekasaran saya tu bahasa saya tidak butuh Anda. Kalau saya butuh, saya lembut dengan dia tu. Makanya manusia disebut ins karena dia makhluk yang lembut. Kenapa dia lembut? Karena dia butuh orang. Itulah kenapa, karena kita butuh dengan orang, butuh relasi, maka silunya dibuang Allah, tinggallah al-arhama. Makanya Bapak Ibu, mustahil manusia itu akan masuk surga kalau punya masalah dengan manusia. Itu kenapa ketika manusia lewat sirat, kata Nabi, habasu bi kintara, ada satu padang kintara, mereka ditahan di sana. Kenapa ditahan di kintara? Wa yataqabadu mazalima kanat bainahum fid dunya. Dia menunggu orang yang tidak dia maafkan di dunia. Ibu tidak memaafkan orang yang bersalah tidak ada masalah. Ibu akan masuk neraka, cuman check in di surga terlambat. Oh ya, bidadari sudah nunggu-nunggu. Dah aja. Check in boleh. Apa tidak susah tu? Itu kenapa dalam Al-Quran coba cari perintah minta maaf. Tidak ada. Bukan minta maaf tidak disuruh. Yang ada fa'fu. Maafkan. Karena memaafkan orang itu urusan kita. Untuk urusan kita. Supaya kita check-innya cepat. Lewat sirat, lewat. Tidak ada kintarah menanti kita menghambat kita. Nah inilah alasannya kenapa wal arhama. Dibuang kata kerja perintahnya silu. Karena ini kebutuhan, maka tidak perlu disuruh-suruh. Menjaga hubungan baik, silaturahim itu adalah kebutuhan setiap manusia. Nah, itu ya di antara pesan yang Allah sampaikan di surat An-Nisa ayat 1 ini. Karena waktu kita terbatas, Pak Ibu, saya janji tadi 9 kurang 10, lepas tu. Kan lagi paham ya? Kalau lah paham je bertanya je lainnya bertanya tambah kerajo iko lah tu. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Al-Ustadz yang telah memberikan spirit dan tambahan wawasan keislaman kita. Acara selanjutnya, arahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Mahyudin MA, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Ustadz kita Dr. Haji Sofian Hadi MA MHum yang alhamdulillah tadi sudah memberikan tausiah di hadapan kita bersama. Yang kami hormati rekan-rekan para pejabat administrator, kepala bagian tata usaha, Pak Kabak katanya kurang sehat, demam, tadi izin ke kami, beliau tidak bisa ke kantor.
para kabid, dan para pejabat fungsional, para ketua tim, para pelaksana. Yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajaran, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang hadir pada kegiatan pengajian dan Jumat Berkah yang kita laksanakan pada pagi yang berbahagia ini. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izinnya juga pada pagi ini kita bisa hadir dalam pengajian dan Jumat Berkah yang tadi sudah kita dengarkan tausiah dan saya kira sudah sangat luar biasa. Tidak terasa tadi hampir 40 menit, rasa-rasanya masih 10 menit. Salawat dan salam tersampaikan untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih pada Pak Ustadz yang telah berkenan hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia atau para penyuluh ya, Pok Jalu ya, apa namanya? Para penyuluh yang telah menggagas kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap berlanjut. Nah, karena ini memang manfaatnya sangat luar biasa. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pembangunan keagamaan yang dilaksanakan baik secara nasional atau mungkin oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, itu setidak-tidaknya ada 2 pembangunan yang akan kita laksanakan. Ya. Maaf, Riau lagi ya. Masih belum ya. Saya sebetulnya mencoba, itu nyimak atau tidak. Kalau ada yang protes berarti nyimak itu kan. Tapi kalau diam saja berarti tidak nyimak. Yang pertama adalah terkait dengan pembangunan fisik ya. Nah, fisik saya kira kita sudah biasa melihat. Nah, ini masjid kita ini adalah bangunan fisik kita, kantor-kantor kita, itu bangunan fisik yang saya kira banyak yang sudah kita buat. Nah, kalau di madrasah, di KUA, nah, kemudian di kantor Kementerian Agama, Kabupaten Kota, ada bangunan PL HUD, ada Balai Nikah dan Masih Haji, ada yang lain. Yang saya kira ini adalah bangunan fisik yang terus kita upayakan. Bagaimana supaya madrasah-madrasah kita semakin hari semakin menunjukkan jati dirinya, menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam sisi bangunan fisik. Kantor urusan agama kita juga seperti itu. Kita harapkan tampilannya luar biasa, nah, sehingga masyarakat yang akan diberikan layanan itu merasa nyaman untuk mendapatkan layanan. Begitu juga PLHUD, Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu. Yang ini terus digesa oleh Kementerian Agama, bagaimana supaya kita bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada jemaah haji kita, pada masyarakat kita yang ada di seluruh Indonesia. Itu pertama yang terkait dengan pembangunan. Kemudian yang kedua adalah pembangunan terhadap mental kita. Nah, ini sangat penting karena kalau pembangunan mental tidak sejalan dengan pembangunan fisik, ini sangat berbahaya. Itu kalau kita lihat ada orang yang membangun jalan raya, itu kalau mental keagamaannya tidak bagus, aspal dia makan. Nah, ya kan? Aspal dimakannya. Jadi kalau mentalnya bagus, insya Allah aspal tidak dimakan. Nah, begitu juga yang lain. Ketika kita membangun sesuatu, kalau mental agamanya bagus, itu tidak akan terjadi sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama. Nah, oleh karena itu,
kegiatan yang kita laksanakan hari ini adalah dalam rangka membangun mental keagamaan kita lebih baik ke depan. Nah, oleh karena itu tentu saya sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, saya titik dulu ya, saya titik, supaya tidak riau juga lagi. Saya sebagai Kepala Kantor Wilayah, titik, Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, berharap bagaimana supaya pengajian yang kita laksanakan ini betul-betul mencapai sasaran yang diharapkan. Saya tidak mau kita hadir setiap Jumat ya, setiap Jumat di sini, tapi di luar sana tidak ada buktinya. Saya tidak mau seperti itu. Jadi kalau Ustadz menyampaikan sesuatu, bagaimana supaya kita menjadi orang yang betul-betul memahami ajaran agama, melaksanakan ajaran agama, kita praktekkan di tempat kerja kita. Saya belum dengar tadi, besok mungkin Ustadz berkata itu. Dalam Al-Quran saya kira ada Ustadz ya. Bagaimana supaya kita disiplin bekerja. Itu pasti ada. Mudah-mudahan sudah disampaikan Ustadz sebelumnya atau nanti. Nah, ini Ustadz pandai ini cara nyampaikannya, masuk semua tadi. Ya, masuk semua kan. Artinya saya minta yang masuk semua itu tidak keluar dari masjid ini lalu hilang. Kalau nanti keluar masjid ini hilang, kegiatan ini kita hentikan. Ya, jadi kalau umpamanya tidak ada dampak apa-apa di luar sana, kegiatan ini tidak kita teruskan. Saya akan berhentikan. Tapi kalau ada dampak luar biasa di sana, umpamanya Ustadz bicara disiplin, kita tambah disiplin di kantor. Ustadz bicara jangan ghibah, jangan fitnah, jangan ini. Lalu di luar sana kita tidak fitnah, tidak ghibah. Itu namanya berhasil pengajian kita. Nanti kita dengarlah, kita buktikan para kabid, silakan dibuktikan di ruangan masing-masing. Para ketua tim dibuktikan di ruangan masing-masing apakah nanti disiplin dia, atau masih ghibah dia, atau masih memfitnah dia. Kalau itu terjadi, pengajian ini percuma kita laksanakan. Oleh karena itu saya berharap pengajian ini mudah-mudahan tetap berlanjut dan ada dampak positif terhadap kemajuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Supaya tidak salah Pak, supaya tidak salah. Karena ini harus dilatih terus ini. Nah, apalagi tadi ada bahasa-bahasa yang saya kadang tidak paham dari Pak Ustadz. Ada tadi namanya kaluang. Kalau saya biasanya nyebut kelelawar, tapi Pak Ustadz nyebut keluang. Tapi saya paham, tapi agak sulit nyebutnya. Nah, makanya selalu tersebut riau karena belum terbiasa. Tapi insya Allah dengan terus melaksanakan tugas di Provinsi Sumatera Barat, saya akan terbiasa menyebut Sumatera Barat. Mungkin karena saya terlalu lama di Provinsi Riau ya. Jadi sudah 4 tahun, 6 bulan, 26 hari. Nah, sebagai Kekanwil Kementerian Agama Provinsi, itu tidak pakai titik tuh, Riau. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan pembangunan fisik tetap kita laksanakan, pembangunan mental ini yang sangat penting bagaimana supaya sejalan dengan pembangunan fisik yang kita laksanakan. Kita buktikan di tempat kita masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kakanwil yang telah memberikan arahan untuk kita bersama. Acara selanjutnya, program kita berbagi rezeki di Jumat Berkah ini. Kepada yang kami sebutkan namanya, mohon untuk dapat mengambil tempat ke depan. 1, Akang, diwakili oleh Itral. Silakan Pak. Yang kedua,
Oktaviandri Yuristia. Yang ketiga, Hendra Mawardi, diwakili oleh Risman. Silakan mengambil tempat. Mohon kesediaan Bapak Kakanwil diwakili Bapak-Bapak Kabid untuk dapat didampingi oleh Bapak-Bapak Kabid untuk menyerahkan santunan. Bapak Kabid Urais, Bapak Kabid Penmat, Bapak Kabid Penais, Bapak Kabid Papkis, Bapak Kabid PHU. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Kakanwil yang telah memberikan santunan kepada 3 orang SN di Kandul kita. Baik Bapak dan Ibu, dengan berakhirnya penyerahan santunan tadi, maka kegiatan kita berakhir sampai di sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.